Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Tuhan Nabi sallallahu alaihi amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saat niki kula kalian panjenengan tasih diparingi nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat taufik sehingga kula kalian panjenengan saged salat berjamaah dan saged menghadiri pengausan rutin setiap subuh yang mudah-mudahan amalan kula kalian panjenengan niki diterami kalian, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah kula kalian panjenengan niki ditadosaken umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentu umat Kanjeng Nabi ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan keuntungan kula kalian panjenengan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad niki napa Nabi niku sangat perhatian, sangat cinta, sangat sayang kepada kula kalian panjenengan. Salah satu buktinya adalah ketika turun ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka yang artinya Allah akan berikan kepadamu wahai Muhammad perkara yang engkau senangi, perkara yang engkau ridhoi, perkara yang engkau sukai. Bahasa kasar kula kalian panjenengan iki, bahasa kasar maaf, Nabi niku ditawari njaluk apa ya tak kei, bahasa kasar ngoten. Lalu Nabi niku napa sing disuwun? Nabi mengatakan dalam hadisnya idzan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak rela ya Allah salah satu umatku satu saja berada di nerakamu. Lah makanya untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Nabi niku wau sehingga kula kalian panjenengan disukani kemudahan-kemudahan, keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya adalah hadis Nabi yang berbunyi man shalla sintai asyara rak'atan ghairu faridatin tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Sinten mawon tiyang yang dia itu salat sunnah bukan salat fardu sehari semalam 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah di surga. Dalam riwayat dibangunkan buniyallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Apa itu salatnya? Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sakderenge zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sak mantune zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sak mantune maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sak mantune isya, wa raka'ataini qabla sholatil ghada, 2 rakaat saderenge salat subuh. Ini amalan yang sederhana, mudah, siapapun bisa melakukannya, tapi ganjarannya luar biasa. Banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Tapi bukan berarti kita mencukupkan dengan 12 rakaat niki tanpa salat fardu, mboten nggih. Niki napa tambahan, salat sunnah niki tambahan setelah kita melakukan salat fardu. Dalam hadis yang lain, salah satu cara agar kula kalian panjenengan niki mlebet surga sedanten nggih, ada satu amalan yang saya yakin kita itu sering melakukannya, tapi mungkin kita lupa fadilahnya. Napa niku? Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, sinten mawon tiyang yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya. Wa qala, dan membaca doa wudu niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam hadisnya sampai niku mawon, wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Nabi?
futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhuluha min ayyiha sya'a. Dibukakan pintu surga yang 8, yang mana dia mau masuk ke pintu mana, surga yang mana tak sakarpe. Terserah dia mau masuk pintu ke surga yang manapun. Loh, ini kemudahan-kemudahan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kula kalian panjenengan selaku umat Nabi Muhammad. Kersane kula niki kalian panjenengan saged masuk dalam hadis Nabi yang saya sampaikan di awal tadi, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak rela satu orang pun umatku berada di neraka-Mu ya Allah. Lah, di antara keistimewaan-keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepada kula kalian panjenengan iki, napa kita dimuliakan dengan ilmunya Allah. Kita dimuliakan dengan majelis-majelis ilmu kados ngeten niki. Karena fadilahnya sangat besar sekali ini. Bahkan termasuk profesi yang disenangi oleh Kanjeng Nabi niku nggih kados ngeten iki. Majelis-majelis ilmu kados ngeten niki. Dalam hadis Nabi mengatakan ma'ubidallahu bi syai'in afdal minat tafaqquhi fid din. Allah niku tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada memperdalam ilmu agama kados ngeten niki. Sehingga keuntungannya, salah satu keuntungannya kita ngaos kados ngeten niki, kula kalian panjenengan semer fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan hadis yang barusan kita sampaikan, dan masih banyak fadilah-fadilah niku, Bang. Cukup firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa qur rabbi zidni ilma niku sebagai bukti saking pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku adalah kotanya ilmu terus Kanjeng Nabi. Niku kalian Gusti Allah tasik dikengken napa? Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Cukup pula kemuliaan ilmu niku napa? Malaikat yang hidupnya lebih lama daripada Nabi Allah Adam. Jenengan semer umure malaikat. Pernah satu saat Nabi itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, piro sih umure sampean iki? Maka malaikat Jibril menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah berapa umur saya. Hanya saja saya itu setiap 70.000 tahun sekali, setiap 70.000 tahun sekali saya melihat cahaya yang terang. Dan saya sudah melihat cahaya yang terang itu sebanyak 70.000 kali. Pinten niku. Nah, niku lek wonten kelurahan saat itu bingung nulis ini. Ten aktene waduh umure piro niki. Kekuatan itu mboten terhitung. Kata Nabi, kamu tahu cahaya itu siapa? Cahaya itu adalah aku, kata Nabi SAW. Dan apa kaitannya dengan ilmu? Malaikat yang umurnya lebih lama, ibadahnya tentu lebih banyak daripada Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah atau diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu sesuai dengan firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama benda semuanya, diajarkan kepada Nabi Adam. Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Untuk sujud memuliakan Nabi Adam karena Nabi Adam gada ilmu. Nah, niki pentingnya kula kalian panjenengan ngaos kados ngeten niki, menghadiri majelis-majelis ilmu kados ngeten niki. Pun sampai kula kalian panjenengan termasuk tiang-tiang yang berpaling daripada ngaos-ngaos. Alhamdulillah ten mriki setiap pagi, setiap subuh dikaji ilmu. Alhamdulillah niki kesempatan kula kalian panjenengan untuk menghadirinya. Kalau dulu sahabat itu ada yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau itu ada satu hadis yang belum pernah beliau dengar dari Nabi SAW secara langsung. Tapi Nabi sudah keburu meninggal. Akhirnya beliau mendengar ada satu orang sahabat lain yang mendengar hadis ini. Dan dia ingin tahu, ingin mendengar langsung hadis itu dari sahabat ini karena sahabat niki mendengarkan langsung dari Nabi. Tapi perjalanannya harus menempuh perjalanan yang jauh. Akhirnya beliau beli kendaraan, beliau berangkat, diceritakan itu kira-kira 1 bulan perjalanan berangkat mawon, wang soleh 1 bulan, 2 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu ilmu, yaitu satu hadis.
Dan mriki alhamdulillah boten sampai tepi-tepi, tinggal melangkahkan kaki saja pun nyampe. Inilah salah satu kemuliaan-kemuliaan ilmu. Bahkan tirose ulama, orang-orang yang berpaling dari ilmu, boten purun ngaos, boten purun ngaji, khawatir termasuk daripada apa yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sinten mawon tiyang yang dia itu berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit dan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Atas majelis niki termasuk majelis zikir itu termasuk majelis ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, majlisul zikir ya majlisul halal wal haram. Majelis zikir itu nggih niku yang paling mungkin majelis yang paling afdol, ya majelis zikir yang paling afdol adalah majelis yang dikaji ilmu-ilmunya Allah. Apa malih dalam hadis yang lain Nabi itu pernah menyampaikan, sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang suatu zaman yang mana banyak di zaman itu orang-orang yang enggan, boten purun ngaos, boten purun nyedek ten ulama. Kalau sudah datang saat itu, fayabtaliyahumullahu bi salasi baliyat. Allah akan menimpakan kepada mereka 3 musibah. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Uripi boten barokah, hartane boten barokah. Nggih, cara agar harta kita, hidup kita barokah nggih hadir majelis-majelis ilmu kados ngeten niki. Yang kedua, kata Allah, ketika orang itu berpaling dari ilmunya Allah, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah akan mengutus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang terakhir, ini yang kita khawatirkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Maka persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kapanpun jenengan niati kula kepengin ngaos, jenengan niati kula kepengin dadi santri sak lawase sampai mati, bahasa kasarnya ngoten. Kenapa? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan status dia itu sebagai santri, fa insyaallah matinya termasuk meninggalnya husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan hadiri kula kalian panjenengan ten majelis-majelis ilmu kados ngeten iki, kula kalian panjenengan termasuk tiang-tiang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Nabi sesuai dengan hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten mawon tiyang yang diingini kebaikan, Allah pasti akan fahamkan ia ilmu agama. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan angsal keberkahan bulan Ramadan, angsal kemuliaan Lailatul Qadar, sehingga kula kalian panjenengan keluar dari bulan Ramadan ini dosa-dosa kula kalian panjenengan disepuro kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana shrah lana sudurana bima shrahta bihi sudurus salihin min ibadik wa yassir lana umurana bima yassarta bihi umurus salihin min ibadik wa hdi qulubana bima hadaita bihi qulubus salihin min ibadik wa saddid alsinatana bima saddatta bihi alsinatus salihin min ibadik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhurriyyatina wa ahlina wa amwalina wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabiliha musnina biha wa tahma alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.